Ade Saptomo menjawab. Pernah diskusi di salah satu perguruan tinggi swasta besar di Semarang itu mencoba membahas ungkapan Descartes itu, gitu ya. Karena saya berpikir saya jadi ada, gitu. Jadi sampai dilarikan ke agama. Jadi si Descartes itu bilang begini bahasa Latinnya ya. Cogito ergo sum. Saya berpikir karena itu saya ada. Gitu. Jadi keadaan dia itu keada ya, bukan keadaan itu condition, bukan. Keberadaan dia itu karena dia berpikir. Ya sama saja kalau saya berpikir seperti ini kan saya jadi ada nih, gitu kan. Diakui nih, kan gitu jadi ada. Tapi oleh salah satu teman saya dilarikan, berarti itu menentang ajaran agama, ya, menciptakan ada itu Tuhan itu. Wah ini udah lari kemana-mana ini, gitu ya. Jadi kalau sampean berpikir menulis, pikirannya ditulis, terus orang mengakui ini, oh Mas Agustinus itu seperti ini. Mas Windarto itu di sini, tulisannya ini. Kan diakui, jadi ada sampean. Kalau Anda tidak menulis apa-apa, ya tidak diakui, nggak muncul. Nah, gitu kan. Nah, kemudian dalam penekun-penekun filsafat Eropa Daratan itu, ada itu tidak ada dalam panca indera. Paham ya? Ini Mbak Putri, paham nggak nih, Mbak Putri Anggraini? Nah, ini mendengarkan enggak? Ada, gitu kan. Itu bisa ada, maupun bisa tidak ada. Kok jadi bingung? Jangan pelan-pelan, ya. Ada, gitu. Sifatnya immaterial. Pikiran, sama itu. Kan ada. Gitu kan. Tidak ada kalau dilihat panca indera. Kan gitu kan. Itu. Jadi, sama aja kemarin saya kuliah ramai dalam kesepian, sepi dalam keramaian. Jadi bolak-balik gitu jangan bingung. Gitu kan. Tapi ya merenung gitu ya. Paham Mbak Arini tahu kan? Ada itu. Ada itu belum tentu ada. Gitu. Tapi kalau ngajak ngomong yang sudah kuliah dengan saya. Jadi jangan S1 nanti diajak, wah ada itu tidak ada, bingung lagi nanti ya. Dia tuh tahunya mazhab sejarah, tokohnya ini, gitu kan. Nah, jadi Eropa Barat itu, penekun-penekun Eropa Barat, bahasa Jawa, cara gulo mentah ya, cara meracik-racik itu, menekankan pada makrokosmosnya itu ada di dalam kepala. Itu. Makanya dia sebut sebagai wereld itu ya kalau orang Belanda itu wereld atau world itu bahasa Inggrisnya. Jadi kalau bahasa Belandanya itu wereld. Nah, yang lahir itu Leven Beschouwing. Jadi kehidupan sehari-hari. Antara ini ada tetapi tidak ada, ini ada tapi ada dalam kenyataan. Kok jadi bingung? Pasti sudah ada yang paham. Kan sudah Kalau Anda mikir itu berarti ada ini di kepala ini loh. Tapi kan nggak kelihatan. Tapi kalau
ini apa nih ya, ini HP-nya di situ Pak, ada di situ. Nah, ini kan ada memang dilihat panca indera. Itu. Nah, sekarang itu di situ ya. Nah, kalau negara-negara Anglo-Saxon, common law ya, tadi Mas Agustinus bilang, itu nih memang basicnya adalah realita, kenyataan. Yang bisa Lebensschauung tadi. Gitu ya. Lebens atau life atau bahasa Indonesia itu hidup ya. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, sekarang Indonesia bagaimana? Indonesia. Pikiran filsafatnya itu ada di ini kepala atau di tataran yang nyata. Ini saya yakin jumlahnya berapa orang ini? 28 ya. Sampean kan baru ngirim WA ke teman-teman. Mohon maaf lahir batin. Iya toh? Itu filosofinya sampean itu tidak hanya metafisik. Cara berpikirnya ya. Tidak hanya metafisik, tidak hanya fenomenologik, tidak hanya hermeneutik, tetapi juga Lebensschauung, Lebens, kehidupan, lahir. Jadi orang Timur, cara berpikir filosofinya itu hubungan satu kesatuan antara lahir batin. Manusia seutuhnya zaman Orde Baru. Yang seutuhnya itu lahir batin. Nah, jadi Anda sekarang ngirim WA tuh tek-tek itu copy paste atau ada nilainya enggak? Nah, itu. Kita bahas sekarang kan? Tapi enggak ada itu mahasiswa yang minta maaf pada saya, mungkin karena enggak ada dosanya ya. Lahir batin itu makro dan mikro jadi satu. Metafisik dengan fisik dari satu. Itu cara berpikir filsafat orang Timur, khususnya particularly Indonesian people. Ya. Nah, udah ketemu sekarang. Wah, ternyata ucapan lahir batin aja dibahas Prof. Ade dalam kuliah. Iyalah. Itu. Nah, tapi kalau Anda mau menempatkan diri, saya mau merenang-renung, gitu kan? Ada itu tidak dilahir, tetapi ada di dalam kepala saya. Gitu kan. Ya kalau Anda sepakati dulu, kalau perempuan dengan suami, kalau suami dengan istri, dengan anak, nanti jadi bentrok dalam rumah tangga nanti. yang dimaksud kaya itu begini. Kalau anak-anak yang disebut kaya itu material. Ya toh? Tapi bagi orang tua yang sudah berpikir filosofis metafisik, kaya itu bukan material. Nah, jadi rame nanti bapak dan anaknya. Nah, ini terjadi, ada satu dua, ada. Nggak bisa sebut namanya, ada itu. Gitu kan. Nggak mampu menempatkan dirinya. Yang disebut kaya itu ini. Tapi anak istrinya bukan itu. Nah, gitu kan. Ribut. Gara-gara cara berpikir filosofis. Nah, jadi ada 3 pola ya, pola berpikir filosofis. Kalau Eropa Barat kontinental itu sumber pengetahuannya adalah keingintahuan, kekagumannya. Coba Anda itu mungkin sebagian sudah pernah ke Perancis ya, datang ke Menara Eiffel gitu ya.
Kalau datang ya jangan hanya sekedar datang, jangan gumun aja, wah tinggi sekali, cuma itu saja. Kalau Borobudur misalnya, wah candi seluas ini ya. Nah, coba ada pertanyaan-pertanyaan ya tergantung Anda sendiri. Menara Eiffel itu saya sudah waktu umur 43 saya itu naik itu dari bawah terus sampai ke atas sana itu. Jadi Menara Eiffel itu dulu kan begini ya, saya ada kesempatan belajar di Rotterdam University selama 1,5 bulan. Nah di antara weekend-weekend itu saya jadwal naik bus ke Prancis. Tujuannya untuk melihat Menara Eiffel gitu kan. Nah kemudian naik bus lah pagi bener sekitar jam 5 itu. Sampailah ke Prancis, ke stasiun, kemudian habis stasiun naik kereta api. Naik kereta api itu nggak bisa ditanya, semua bahasa Prancis semua. Gitu. Pokoknya kita aja lah, nekat aja gitu kan. Anak-anak udah bertiga. Nah begitu sampai di tempat stasiun, di sampingnya itu Menara Eiffel, turun, baru bergerak tantang-tantangan dengan orang yang lebih muda daripada saya. Gitu kan. Yang satu nggak berani karena ketinggian, lebih baik saya duduk di sini, tapi dingin, saya bilang begitu. Nggak kan panas mas. Loh, Perancis Eropa itu pada dasarnya dingin. Nanti kalau mendung kedinginan Anda. Dia nekat karena memang takut ketinggian, dia duduk di situ, tinggal berdua. Berdua, yang satu masih muda. Nantang saya ini kan olahragawan. Masih senang lari dulu ya. Oke, di situ kan ada lift. Di ujung itu ada lift. Pojok kaki itu. Lift, bisa naik. Terus tahap pertama, kemudian naik lift lagi itu. Tapi saya pengen adu kuat kaki ini. Jalan dari bawah itu ada tangga. Terus. Sampai separuh, baru satu jalan ke puncak itu harus lift itu. Nah saya berhasil menantang anak muda itu. Nah di situ saya naik ke atas puncak sana. Nah saya di atas sana itu ya, di atas sana itu bangunannya bulat begini ada ruang-ruang, ada room-room gitu ya. Masing-masing room itu ada patung lilinnya. Siapa wali kotanya saat itu, siapa penggagasnya, siapa desainernya, itu ada di situ semua. Gitu kan. Nama-namanya ada semua. Dan pagarnya yang melingkari itu menyebutkan kota-kota di seluruh dunia. New York sekian 20.000 kilometer. Jakarta, Timor Leste, yang saya ingat itu ya, ke Jakarta itu 12.000 kilometer dari situ. Terus saya mikir, lah Menara Eiffel ke Jakarta bisa diukur itu gimana caranya gitu loh. Pantesan saja negara maju itu bisa mengebom dari rumahnya, dari negaranya. Gitu. Ngitungnya itu saya mikir gimana caranya ya. Nah itu ada pertanyaan begitu. Dan yang kedua, patung lilin yang wali kotanya, presidennya, penggagasnya dan sebagainya itu pemikir berat kan. Tidak ada satupun yang botak itu kepalanya. Saya mikir juga itu. Orangnya gagah-gagah, rambutnya bagus-bagus itu. Padahal pemikir. Loh katanya pemikir itu botak, tapi enggak botak. Mikir juga saya. Lah Indonesia ini belum daftar S3, S2 aja udah botak gitu. Sakit. Nah gitu kan. Saya sampai mikir-mikir begitu. Nah, terus banyak pengetahuan yang memang saya tipenya begitu tanya gini. Nah, saya punya pengalaman itu, gitu kan. Tahu persis itu. Nah, memang sudah saya sampaikan kan, saya termasuk orang yang beruntung itu. Saya sekitar ya about 28 states itu sudah saya kunjungi. Nah di sana itu mikir ya. Nah untuk mewujudkan realitas itu dari pikiran gitu loh orang-orang Eropa itu. Jadi mewujudkan realitas itu dari pikiran. Tapi kalau filsafat ontologis gitu kan, di luar itu realitanya dulu. Alam jagat raya ini, oh ini ya, dia masuk ke sini. Ya. Sudah paham ya?
Misalnya ini siapa nih? Biar ya. Mas Wahyu nih, Mas Wahyu. Coba, Mas Wahyu. Anda mikir gitu ya, yang belum ada di kehidupan ini apa? Mikir. Wujud makan. Mikir. Itu model berpikir filsafat metafisik, filsafat kognitif, gitu ya. Jadi realitas itu diciptakan. Nah, kalau filsafat ontologis, realitas itu menjadi kekaguman, kenyataan gitu ya. Nah, itu ada dua kelompok. Nah, kalau Indonesia, khususnya Indonesia itu, ya indikasinya sudah jelas. Kebijakan pemerintah Orde Baru dulu menciptakan konsep manusia seutuhnya. Gitu ya. Ya rohaninya, ya jasmaninya. Nah, di dalam kehidupan ini barusan beberapa hari kita lewati, mohon maaf lahir batin. Kok nggak ada yang berani mohon maaf lahir? Batinnya nggak ada berani ya. Hanya batinnya saja, kok ya nggak juga. Mohon maaf batin saja gitu. Jadi itu kalau dibahas konsepnya jadi tiga ranah ya. Spheres, in Inggrisnya itu spheres, tidak tiga ranah. Oke, ini mudah-mudahan paham mahasiswa apa yang saya maksud, ada beda-beda. Tetapi sebagai manusia, Anda bebas belajar. Mau filsafat yang metafisik, fenomenologi, hermeneutik, atau filsafat analitis terhadap realitas, atau gitu kan, Indonesia banget ini, lahir batin, manusia seutuhnya, nah gitu kan. Ada tiga konsep. Nah, baru kita lihat tentang hukum. Hukum itu apa? Nah, itu filsafat hukum. Nah, kalau hukum itu Anda artikan peraturan perundang-undangan, berarti ontologinya undang-undang itu, peraturan itu, objektifnya itu peraturan perundang-undangan. Kalau Anda lihat, hukum itu adalah peraturan perundang-undangan. Kalau hukum itu Anda lihat sebagai pikiran normatif nih, maka Anda termasuk yang berpikir fenomenologi, berpikir metafisik. Tuh. Nah, sekarang hidup tertib kita ini karena Anda punya pikiran normatif atau karena peraturan? Anda ikut kuliah saya ini karena ada jadwal, itu, atau karena Anda punya kesadaran di sini? Iya toh? Anda sendiri yang jawablah. Gitu. Nah, gitu kan. Anda membayar SPP karena disurati Kaprodi, atau membayar SPP itu tidak disurati pun sudah bayar gitu kan. Nah, dua yang berbeda ini kan. Nah, seperti itu yang. Nah, oleh karena itu nanti kalau kita bicara tentang budaya hukum, nanti akan ketemu di situ. Nah, kalau Anda ingin tahu tentang konsep saya budaya hukum, Anda bisa di YouTube itu yang judulnya adalah budaya kesehatan. Itu ada itu. Saya jelaskan. Karena banyak itu dosen-dosen yang baik S1, magister, S3, tidak mampu membedakan antara hukum adat, budaya hukum, dan kearifan lokal. Serampang aja gitu kan. Ya, sebaiknya kuliah di MIH, ketemu saya. Terima kasih telah menyimak Adis Sabtomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.